Oke baik, kembali lagi dengan saya Anak Rizky Sunggulaitonang, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah pengantar Teknik Informatika, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas tentang teknologi web. Pokok pembahasan yang akan saya bahas saat ini, yang pertama, pengertian teknologi web, sejarah teknologi web, teknologi web yang developer wajib kuasai, unsur-unsur web, jenis-jenis web. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian teknologi web. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan klien mereka. Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman, dan standar untuk mengidentifikasikan dokumen serta tampilan. Berikut sejarah web. Web pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuat website pada saat itu, yakni untuk mempermudah tukar menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah ada pengumuman dari CERT pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini, pengertian website sudah masuk ke dalam ranah publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Berikut browser. Browser layaknya seorang penerjemah antara si pengguna dengan internet. Ia memproses permintaan pengguna dan menampilkan hasil yang mereka inginkan berdasarkan kata kunci keyword yang diketik. HTML atau CSS. HTML adalah bahasa pemrograman yang pertama kali kamu harus pelajari, sebab berkatnya sebuah profesor jadi tahu apa yang harus ditampilkan pada penggunanya. Namun, mempelajari HTML, kamu juga harus tahu apa itu CSS. CSS merupakan singkatan dari Chasing Style Set, dan ia menggambarkan bagaimana sebuah elemen HTML ditampilkan di layar. Framework pengembangan website. Framework pengembangan website adalah titik awal dari alat yang harus digunakan seseorang developer sebagai pengganti untuk melakukan tugas sederhana dalam membuat website. Berikut bahasa pemrograman. Seperti yang kamu tahu, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer perlu adanya bahasa pemrograman tertentu. Dengannya kamu bisa secara spesifik menentukan apa yang harus komputer lakukan dengan perintah bahasa pemrograman. API. Sebuah API, Application Programming Interface, membuat seorang developer bisa menggunakan beberapa fungsi di dalam suatu aplikasi tanpa perlu berbagi kodenya. Data form. Suatu data disimpan di dalam struktur yang disebut data format. Ada 3 jenis data format yang paling populer saat ini, yaitu JSON, JavaScript Object
Notation adalah sintaks untuk menyimpan dan menukar data yang merupakan jenis data format yang paling populer. XML secara dominan digunakan pada sistem yang dikembangkan Microsoft. CSV adalah data di format dengan koma, misalnya saja data Excel. Client atau server side. Client, setiap pengguna dalam suatu aplikasi bisa disebut client. Ia bisa jadi sebuah komputer, mobil, TV, tablet, dan yang lainnya. Umumnya terdapat banyak client yang saling berinteraksi pada aplikasi yang sama yang tersimpan dalam satu server. Server, kode aplikasi biasanya disimpan pada suatu server. Client melakukan request data pada server, kemudian server merespon permintaan tersebut setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan. Unsur-unsur website. 1. Domain. Komponen pertama adalah domain, di mana website dapat dianalogikan sebagai produk. Maka website adalah merek atau brand-nya. Penulisan domain yang menarik dapat membuat seseorang masuk ke dalam situs Anda. Selain itu juga, Anda harus membuat domain yang tidak terlalu panjang dan mudah untuk diingat. Yang kedua, hosting. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang mana memiliki peran penting dalam menyimpan sebuah database. Penyimpanan data. Informasi dalam data website dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan strips. 3. Konten. Dan yang terakhir adalah konten, di mana fungsi dari konten sangatlah krusial, karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Berikut jenis-jenis website. Yang pertama, website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahan sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web saja. Terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar dan chatting. Ketiga, website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar pengguna. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.